父に連絡が。僕さっきからお腹ペコペコなんですよ。ほんと美味しそうな匂いしてるね、ビッチちゃん。ヴァンパイア、これでもくらえ。 Halo guys, welcome back to my channel Amiku Senpai. Kali ini Amiku bakal bahas anime yang sedikit berbeda dari biasanya, bergenre school vampir yang tayang pada musim gugur 2013. Ya, Diabolic Lovers, menceritakan seorang gadis bernama Yui Komori yang terjebak di sebuah rumah terpencil milik 6 saudara Sakamaki yang ternyata merupakan seorang vampir. Yui dipaksa untuk melakukan setiap keinginan mereka, termasuk menjadi pemuas dahaga. Ditambah lagi sakit di dadanya semakin membuat Yui menderita. Amiku bakal recaps ini anime jadi 2 bagian dari total 12 episode. Tanpa basa-basi lagi, mari langsung simak videonya part 1 versi Amiku Senpai. Check it out. Scene awal diperlihatkan seorang gadis bernama Yui Komori yang datang berkunjung di rumah kerabat ayahnya. Cuaca yang tiba-tiba hujan memaksanya bergegas untuk mendatangi rumah itu. Meski ragu-ragu, Yui memasuki rumah itu dan memanggil para penghuninya. Kemudian Yui bertemu dengan 6 saudara Sakamaki, yakni Su, Reiji, Ayato, Kanato, Raito, dan Subaru. Kedatangan Yui membuat mereka sedikit bingung. Lantas Yui memberitahu bahwa dirinya datang atas perintah ayahnya. Namun tetap saja mereka tidak tahu. Yui memutuskan untuk pergi dari tempat itu, namun dihalangi oleh Reiji. Setelah mendengar penjelasan dari Su, mereka mengambil kesimpulan bahwa Yui merupakan pengantin pengorbanan. Yui sedikit bingung mendengar perkataan mereka. Keanehan-keanehan yang kerap terjadi semakin membuatnya merasa ketakutan. Yui segera berlari, namun naasnya dia terjatuh. Sampai pada akhirnya Yui menyadari bahwa mereka semua adalah vampir. Lantas Yui langsung menunjukkan kalung salibnya pada mereka. Su hanya tertawa melihat tingkah Yui. Tentu saja hal itu tidak cukup untuk membunuh, bahkan membuat mereka ketakutan. Dengan panik, Yui terus berlari mencari jalan keluar, berusaha menjauhi mereka. Sampai di mana Yui memasuki kamar rahasia di rumah tersebut. Yui sekilas melihat seorang gadis yang memakai gaun pengantin. Seketika itu juga Yui merasakan sakit di dadanya bersamaan dengan hilangnya gadis tersebut. Yui juga menemukan buku harian ayahnya yang membuatnya merasa sedikit bingung. Belum selesai memikirkannya, Yui dikejutkan dengan kedatangan Sakamaki bersaudara, dan faktanya Yui tidak bisa lari dari mereka, entah bagaimanapun caranya. Keadaan yang begitu penuh tekanan membuat Yui tak sadarkan diri. Yui tersadar dan melihat dirinya berada di kamar. Yui juga menyadari bahwa dirinya telah berganti pakaian. Tentu saja itu membuatnya memikirkan hal-hal mesum, mengingat kejadian yang baru saja menimpanya. Raito muncul tiba-tiba di hadapan Yui, disusul dengan Ayato dan Reiji. Mereka meminta Yui bergegas untuk mengganti pakaiannya. Tentu saja karena mereka akan berangkat ke sekolah. Yui berangkat bersama dengan 6 saudara Sakamaki. Sampainya di sekolah, Reiji menjelaskan sedikit peraturan kepada Yui, termasuk jika Yui mencoba untuk melarikan diri. Yui pun hanya bisa mengangguk patuh. Ayato yang melihat Yui di kelas memintanya untuk membuatkan takoyaki. Yui pun terpaksa menurutinya. Ayato menikmati takoyaki buatan Yui, namun di saat itu juga Ayato menyerang Yui. Untuk pertama kalinya Yui digigit oleh seorang vampir, dan hal itu membuatnya merasa takut. Untungnya Reiji datang menghentikan Ayato. Merasa belum puas, Ayato menggendong Yui yang baru saja tersadar lalu menjatuhkannya ke kolam renang. Awalnya Ayato bersikap tidak peduli, namun menyadari Yui tidak bisa berenang, Ayato bergegas menuju ke arah Yui. Dikira akan menolong Yui, Ayato malah ya itulah pokoknya bibir Yui, lalu menghisap lehernya, maksudnya darahnya. Meski pada akhirnya menolongnya, namun tetap saja si Ayato ini bagong banget kan ya. Jadi kasihan sama si Yui kan. Andai aja Mimin yang gantiin gitu, nggak sampai keisep lah, paling-paling juga ke si Oke gitu ya. Malamnya Yui kembali mendatangi kamar rahasia untuk mencari buku harian ayahnya guna mendapatkan petunjuk. Setelah menemukannya, Yui merasa kecewa karena buku itu berubah menjadi kosong. Kini Yui hanya memiliki foto ayahnya, satu-satunya yang bisa memberikannya petunjuk. Yui menyadari bahwa mereka memiliki hubungan yang kurang baik. Meski begitu, Yui mencoba membiasakan diri di tempat itu. Namun tetap saja Yui tidak bisa menutupi rasa ketidaknyamanannya. Terlebih Ayato yang kerap kali mengganggunya, bahkan tidak hanya menghisap darahnya, Ayato juga meninggalkan tanda kecupan di bahu Yui.
Lah, bener-bener mesum banget si Ayato nih ya. Saat tengah mandi, Yui bertemu dengan Su yang tiba-tiba muncul. Awalnya Yui mengira bahwa Su berbeda dengan saudaranya yang lain. Su terlihat sedikit lebih peduli terhadap Yui. Namun faktanya, Su juga ikut menyerang dan menghisap darah Yui. Bahkan, Su terlihat seperti sedang melecehkan Yui. Di mata Su, Yui tidak lebih terlihat sebagai seekor mangsa. Ayato yang mengetahui Yui telah dihisap oleh Su merasa tidak terima. Ayato mendatangi Su dan mengajaknya untuk bertanding. Awalnya Su menolak, lantas karena sindiran dari Reiji, Su menerima tantangan Ayato. Pada akhirnya Su berhasil mengalahkan Ayato dan tentu saja Yui menjadi hadiahnya. Yui bertemu dengan Kanato saat ingin menelepon. Ya, Sakamaki yang selalu membawa boneka beruang. Yui berusaha bersikap baik di hadapan Kanato, begitu juga terhadap bonekanya, Teddy. Namun hal itu justru membuat Kanato merasa marah. Yui beranjak pergi kemudian kembali membawakan Kanato segelas kopi. Siapa sangka Kanato yang tidak menyukai rasa pahit justru semakin kesal. Untuk menghukum Yui, Kanato meletakkan tas Yui di atap. Saat hendak mengambil tasnya, Yui bertemu dengan Reito. Tentu situasi tidak akan memihak Yui. Dengan perlahan Reito mendekati Yui, kemudian menembus leher Yui dengan taringnya. Yui sempat menolak, kemudian berlari menjauhi Reito. Melihat kotak telepon di depannya, Yui bergegas mengambil lalu menelepon ayahnya. Mengira ayahnya akan menjawab, justru Reito yang tengah berbicara padanya. Yui terus berlari sampai dia melihat gambar ayahnya yang membuat dirinya tak sadarkan diri. Yui tersadar mendapati dirinya tengah berada di kamar. Lantas Yui mendatangi sebuah gereja untuk berdoa. Siapa sangka Reito telah menunggunya di sana. Mempercayai sesuatu yang tidak bisa memberikanmu pertolongan adalah sebuah kebodohan. Reito kembali mendekati Yui dan berencana untuk memulainya di gereja. Meski sempat menolak, namun itu hanya membuat Reito semakin bersemangat. Tidak seperti saudaranya, Reito lebih memilih paha mulus Yui sebagai tempat untuk membenamkan taringnya. Yui yang tidak mampu melawan hanya bersikap pasrah dengan terus percaya pada keyakinannya. Yui kembali bertemu dengan Kanato saat tengah melihat-lihat mawar. Kanato meminta Yui untuk mengumpulkan mawar itu lalu mengajaknya ke kuburan ibunya. Sama dengan vampir lainnya, Kanato berniat untuk menghisap darah Yui. Hanya saja Kanato memulainya dengan sebuah ciuman dan juga melakukannya dengan lembut. Meski begitu, Yui tetap merasa kesakitan. Yui kemudian mendatangi kamar Reiji, mendengar desahan yang membuatnya penasaran. Namun, itu keputusan yang buruk, tentu saja karena Reiji juga merupakan seorang vampir, sama seperti saudaranya. Reiji menyambut Yui lalu memberikannya secangkir teh. Entah apa yang telah dicampurkan Reiji, Yui merasa lemas setelah meminumnya. Reiji juga memberikannya obat mati rasa kepada Yui agar dirinya tidak merasakan sakit nantinya. Setelah persiapan siap, Reiji mulai menghisap darah Yui, menikmatinya dalam setiap tegukan. Entah berapa kali Yui melawan, tentu dia tahu bahwa hal itu akan sia-sia. Reiji hanya dibuat semakin marah dan kembali menikmati Yui. Yui mendatangi Kanato yang bersantai duduk di lantai 2, sembari menyanyikan sebuah lagu. Yui merasa khawatir terhadap Kanato yang mungkin saja bisa terjatuh. Namun Kanato justru merasa senang melihat ekspresi Yui yang begitu ketakutan. Kanato juga memberi Yui sebuah tawaran. Kanato akan melompat jika Yui menciumnya. Ekspresi Yui yang begitu kebingungan semakin membuat Kanato senang. Pada akhirnya Kanato dengan sendirinya jatuh. Lantas Yui bergegas ke bawah melihat keadaan Kanato. Kanato hanya tertawa, tentu saja hal itu tidak cukup untuk membunuh seorang vampir, bahkan melukainya sedikit pun. Kanato mengajak Yui ke tempat yang dipenuhi dengan patung lilin yang mengenakan gaun pengantin. Tentu itu membuat Yui merasa takut. Ditambah lagi fakta bahwa mereka semua dulunya adalah semanusia yang telah dirubah menjadi patung lilin oleh Kanato. Yui berusaha melarikan diri, namun Kanato mencegah lalu kembali menghisap darahnya. Dan hampir saja Kanato membunuh Yui. Untungnya Ayato datang di waktu yang tepat. Yui kemudian bertemu dengan Subaru. Meski dia awal terlihat kasar, namun sebenarnya Subaru peduli terhadap Yui. Jika terus di sini, maka tidak lama lagi Yui akan mati. Subaru menyarankan Yui untuk kabur malam itu. Awalnya Yui memang berniat untuk kabur, namun di saat mengemasi barang-barangnya, Yui kembali melihat foto ayahnya yang membuatnya membatalkan niatnya dan bermaksud mengungkap kebenaran di balik itu semua. Subaru menyayangkan kesempatan emas yang diabaikan Yui. Subaru hanya bisa memberikan Yui pisau perak khusus pembunuh vampir, pemberian ibunya
Subarunya dulu. Yui merasa heran mengapa Subaru begitu baik kepadanya. Yui kembali dikejutkan dengan Reito yang berada di kamarnya. Lantas Yui mengusirnya. Reito melihat pisau Subaru yang dipegang Yui. Berpikir akan ketakutan, Reito justru menantang Yui untuk membunuhnya. Namun entah kenapa Yui tidak melakukannya. Awalnya Reito memang berniat untuk menghisap Yui. Namun ia kembali mengurungkan niatnya mendengar keyakinan Yui yang begitu kuat akan Tuhannya. Lalu scene diperlihatkan dengan sebuah gaun pengantin yang berlumuran darah. Oke guys, silahkan berkomentar untuk mendapatkan part keduanya. Jangan lupa like video ini apabila kalian menyukainya dan subscribe channel Ameku untuk mengetahui update-update terbaru tentunya seputar anime. Terima kasih telah menonton. Thanks for watching and bye-bye. See you next time.